הנשיא טראמפ מנהיג בעוז את העולם החופשי. הוא ידיד ענק של ישראל, ידיד שלא היה כמותו. Вы знаете, оппозиция, которую мы заняли в سطح تنش الان در حال افزایش هست به خاطر You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what they're doing. Do you understand that? Halo Sobat Kompas TV, berjumpa dengan saya Jocelyn Valencia dan saat ini kita akan membahas mengenai update perang Iran-Israel yang seperti kita ketahui perang masih berlanjut hingga saat ini. Dan 23 Juni 2025 kemarin, Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Menariknya nih Sobat Kompas TV, sebelum melakukan penyerangan, Iran memberitahu Amerika Serikat terlebih dahulu. Lalu kemudian muncullah Donald Trump yang mengatakan bahwa ada gencatan senjata antara Iran dan juga Israel. Nah, sebenarnya ada apa di balik update perang Iran dan juga Israel ini? Kemudian, apa sebetulnya makna di balik Iran memberitahu Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama jurnalis senior Kompas TV. Sudah hadir bersama saya di sini, Julius Suman. Halo, Mas Julius. Halo Jocelyn, apa kabar? Baik, bagaimana kabarnya Mas Julius? Baik, baik. Mas Julius, ini seperti yang kita ketahui, perang Iran dan juga Israel ini masih berlanjut ya sampai saat ini. Bahkan pemerintah melakukan evakuasi WNI juga, WNI di Iran dievakuasi ke Indonesia. Nah, kalau kita bahas soal update-nya nih, sebenarnya apa Mas alasan Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat di Qatar? Tapi uniknya dikasih tahu dulu nih Amerika sebelum melakukan penyerangan, apakah ini hanya formalitas atau bagaimana? Oke, baik. Jadi menurut saya ini yang terjadi mungkin mirip seperti serangan balasan Iran sebelumnya ya, ketika Israel membunuh pemimpin Hamas, Hasan Nasrallah di Teheran. Nah, kurang lebihnya begini. Jadi Iran ini karena kemarin dalam kurang lebih 12 hari terakhir ini digempur oleh serangan udara Israel, terus kemudian banyak markas tentara dan garda revolusi Iran kemarin juga digempur, banyak aset militer juga yang dihancurkan, dan yang penting juga ada puluhan pimpinan tentara maupun garda revolusi Iran yang terbunuh. Nah ini kan kurang lebih eh, apa Israel unggul taktis ya, karena bisa menghancurkan banyak aset dan personil Iran. Nah, Iran ini harus dalam tanda kutip harus diselamatkan mukanya. Sehingga dia harus, mau tidak mau Iran harus membalas. Nah, dalam 12 hari pertempuran ini, dia banyak menembakkan rudal balistik ke wilayah Israel. Dan itu juga menimbulkan dampak kerusakan yang sangat besar di Israel. Tapi ketika hari Minggu, Trump tiba-tiba memutuskan untuk mengirim eh, pesawat B-2 siluman itu untuk menyerang 3 instalasi nuklir Iran, mau nggak mau Iran itu harus membalas, harus diberi ruang. Dan dia juga memang harus membalas. Kenapa begitu? Ya, jangan sampai terkesan bahwa rezim di Teheran itu kewalahan dan tidak bisa melakukan pembalasan. Jadi Iran mandatori harus wajib membalas. Nah, apakah balasannya cukup menghasilkan kehancuran yang signifikan terhadap musuhnya, dalam hal ini aset dan personel militer Amerika Serikat di pangkalan Al Udeid di Qatar, ya sejauh ini minor ya, dampaknya minor. Tapi bahwa dengan demikian Iran bisa membalas Amerika Serikat, itulah mungkin bisa dianggap setimpal. Seperti itu. Jadi Iran menurut saya memang harus membalas dan itu caranya. Dan sepertinya yang menarik Amerika dengan dia menurut Trump sudah memberitahu dulu Amerika Serikat, itu akan meminimalisir korban di pihak Amerika Serikat kan. Kerugiannya juga bisa diminimalisir.
Dan memang beberapa waktu sebelumnya di pangkalan Al Udeid itu aset militer Amerika Serikat seperti pesawat tempur sudah dipindahkan ke pangkalan Amerika Serikat lain di Timur Tengah, yang lain misalnya di Arab Saudi. Jadi sudah bisa diprediksi kurang lebih ini sama-sama seperti gini. Logikanya sama-sama tahu nih. Ya udah eh, serang aja. Toh memang harus nyerang gitu. Yang penting tidak sampai jatuh korban atau kerugian yang lebih besar buat Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat dalam tanda kutip juga memahami itu dan mentolerir itu gitu. Itu logikanya begitu. Oke, tapi apa dampaknya Mas Julius jika Iran tidak memberitahu Amerika dan ada korban di situ? Sejauh mana dampaknya nanti? Kalau misalnya Iran melakukan serangan dadakan, pendadakan gitu ya. Biasanya kan operasi militer dilakukan dengan pendadakan untuk memaksimalkan kehancuran musuh gitu. Korbannya di musuh lebih banyak. Tapi kalau ini kan justru sebaliknya ya. Justru menurut Trump itu diberitahu dulu sehingga Amerika Serikat bisa memindahkan aset dan personilnya dari area Al Udeid dan di Al Udeid seolah ya udah dibiarkan aja diserang gitu. Nah, kalau logikanya sebaliknya, operasi pendadakan terus kemudian sengaja mau menyergap gitu ya, personel dan aset militer Amerika Serikat di Pangkalan itu tentu korbannya akan banyak. Misalnya misilnya jadi terarah di area Pangkalan itu, ya otomatis korbannya akan banyak, lebih banyak. Jadi memang tujuan kalau operasi militer yang serius akan dilakukan pendadakan, yang diserang itu mungkin tidak sempat berpikir panjang, karena dibikin kaget seperti itu, mungkin waktunya, timingnya, dan sebagainya. Nah, tentu saja akan menimbulkan korban jiwa atau aset yang minimal banyak. Kalau ini kan minor gitu, relatif minor. Jadi ini menurut saya sama-sama tahu nih. Iran sama-sama tahu bahwa dia harus membalas, tapi juga tidak mau mengeskalasi itu. Kalau akan eskalasi kalau jumlah korbannya banyak. Kalau minor kan enggak gitu. Jadi sementara eh, Amerika Serikat juga sudah tahu akan diserang, tapi yang penting jangan jatuh korban dan kerugian aset yang banyak. Jadi mereka sama-sama tahu nih. Serangan ini seperti biarkan Iran melampiaskan dendamnya gitu. Tapi ini mereka sama-sama rasional nih menurut saya. Eh, Baik pemimpin Iran maupun Trump itu berpikiran bahwa perang ini logis, bahwa Iran harus membalas tanpa kerugian yang signifikan gitu. Oke, nah menariknya lagi setelah serangan tersebut, Donald Trump menyerukan gencatan senjata bagi Iran dan juga Israel. Tapi seperti yang kita tahu nih Mas Julius sebaliknya ya, Menlu Iran mengatakan bahwa gencatan senjata itu tidak ada. Itu bagaimana Mas Julius melihatnya? Ya, saya melihatnya di balik pertempuran 12 hari ini sangat mungkin memang sudah ada komunikasi di bawah meja antara Amerika Serikat, Israel maupun Iran. Jadi saat kedua kekuatan bertempur dan Amerika Serikat juga waktu itu sebelum hari Minggu tarik ulur apakah eh, menarik Iran ke meja perundingan, tapi juga sekaligus mengancam mau saat itu akan melakukan tindakan militer yang diikuti dengan pergerakan banyak alutsista dan kekuatan strategis Amerika Serikat ke Timur Tengah. Menurut saya yang terjadi memang negosiasi itu mengajak Iran untuk ke meja perundingan itu memang terjadi di bawah tangan saat pertempuran sedang terjadi. Jadi ada panggung depan, ada panggung belakangnya gitu. Nah, uh, kemudian bagaimana respon Menlu Arachi? Menurut saya membantah tidak ada negasi bisa jadi karena memang belum deal. Tapi juga bisa jadi sedang menuju deal. Atau prosesnya, kalau misalnya sampai tadi pagi, kan batasnya jam 4 ya. Menurut Trump kan jam 4 pagi akan ada ceasefire, akan penghentian eh, konflik bersenjata
antara Iran dan Israel. Nah, menurut saya bisa jadi juga, kalaupun sampai tadi pagi masih melewati jam 4 masih ada misil yang ditembakkan Iran ke Israel, dan memang laporannya memang ada beberapa ke Beersheba misalnya, tetap ada serangan balistik. Bagi saya itu menunjukkan mungkin Iran sedang mau bernegosiasi. Jadi itu tadi, panggung depan yang tadi saya sampaikan, panggung depan, medan pertempuran masih berjalan, tapi negosiasi juga sedang berjalan untuk saling menekan di meja perundingan gitu. Nah, menurut saya, kalaupun misalnya Iran seperti tadi pagi masih menembakkan apa namanya misil balistiknya ke wilayah Israel, mungkin dalam pengertian saya, pemahaman saya itu Iran sedang bernegosiasi. Jadi bernegosiasi harus begini gitu. Jadi mereka ini sedang sebetulnya dalam meja diplomasi sedang melakukan negosiasi penghentian, mungkin arahnya penghentian konflik bersenjatanya, tapi pada saat yang sama mereka juga tetap berkonflik gitu di panggung depannya gitu ya. Kurang lebih pemahamannya itu. Nah, kenapa Trump mengklaim bahwa sudah akan ada ceasefire, terus kemudian Israel sepertinya masih mungkin uh, Benjamin Netanyahu mungkin hari ini akan konvers, terus kemudian Iran masih membantah, tapi juga mungkin akan kan kalau dikutip dari tweetnya Menlu Iran kan, Hmm. betul belum ada negosiasi, belum deal, tapi Iran akan menghentikan kalau sampai tadi ya, sampai jam 4 ya hitungannya. Menghentikan sampai, jadi kasih kode, sinyal gitu. Bahwa ya mungkin juga akan menghentikan gitu. Nah, mungkin dalam pengertian itu saya memahaminya mungkin negosiasi sedang berjalan, tapi pertempuran juga tetap berjalan gitu. Oke, jadi memang ada negosiasi di baliknya, tetapi konflik masih terus berlanjut. Ya, sebagai bagian juga dari tawar-menawar kan. Betul. Oke. Nah, kalau Mas Julius melihatnya nih, di titik manakah nanti negosiasi seperti apa yang akan membuat Iran nanti oke deal? Oke. Jadi situasinya begini, menurut saya yang terjadi, kenapa Trump ingin mengklaim bahwa negosiasi menuju penghentian konflik bersenjata eh, segera sudah bisa diklaim gitu. Terus kemudian Teheran kenapa nantinya akan menuju meja perundingan misalnya ya, intinya menuju penghentian eh, konflik bersenjatanya, juga nantinya Tel Aviv menghentikan serangan udaranya terhadap wilayah Iran. Menurut saya ada kepentingan yang sama, kepentingan yang beririsan. Nah, kepentingannya misalnya Iran kan sudah lumayan babak belur ini. Sudah banyak pemimpin militer dan garda revolusinya yang terbunuh. Infrastruktur militer juga banyak rekapitulasinya banyak yang sudah hancur, dan kemudian wilayah, jangan lupa bahwa wilayah Iran ini superioritas udaranya sudah dikuasai Israel. Faktanya, walaupun dia tetap bisa menembakkan misil balistik ke Teheran, tapi wilayah udaranya sebenarnya sudah didominasi oleh Israel. Nah, situasi yang sama di Israel juga sama. Banyak kerusakan akibat serangan dahsyat misil Iran. Jumlah korbannya juga terus meningkat. Nah, itu menurut saya membentuk sebuah realitas baru ya. Jadi baik Tel Aviv maupun Teheran ditekan untuk eh, jangan sampai perang itu menimbulkan ekses berlebihan. Satu, buat Netanyahu misalnya, dia bisa jadi akan semakin tidak populer kalau semakin banyak jatuh korban, dan sementara objektif militernya kan menghancurkan situs nuklir, terus kemudian membunuh beberapa pemimpin kunci eh, di militer maupun garda revolusi Iran sudah tercapai. Terus kemudian di Teheran sudah babak belur juga nih. Nanti ekonominya makin sulit gitu.
Jadi ini ada misi untuk, menurut saya, akhirnya mereka harus kembali ke meja perundingan. Karena satu, baik Netanyahu maupun pemimpin Teheran itu lama-lama tidak populis nantinya. Tidak populer di mata di publik domestik maupun di sekutunya ya. Kalau di kalau di Netanyahu kan sebelum perang mungkin dia sudah tidak populer. Tapi dengan perang kemarin dia bisa menggalang dukungan domestik maupun internasional yang sekutu baratnya yang kemarin sempat mengecam dia di Gaza, soal Gaza gitu ya. Soal tindakan Israel di Gaza kan banyak dikecam oleh pemimpin barat, Prancis dan sebagainya. Kemudian dia dengan perang ini berhasil menarik masuk kembali Amerika Serikat gitu untuk membantu dia. Nah, tapi lama-lama itu akan menjadi bumerang ketika semakin banyak korban, semakin banyak permukiman Israel yang kena misil, begitu juga sebaliknya yang di Teheran. Pemimpin Teheran di bawah rejimnya Khamenei akan menghadapi, bukan tidak mungkin nanti juga akan mendapat penolakan domestik kalau perang berlarut-larut gitu ya. Jadi ada kebutuhan untuk mengakhiri lebih lama, entah itu karena alasan logistik yang perang yang memakan logistik sangat besar, memakan sumber daya sangat besar, maupun menghitung dukungan politik masing-masing gitu. Nah, di Trump pun ini kan sama. Di domestik Amerika Serikat itu juga mulai banyak demo anti perang, terus kemudian bahkan pendukung setianya Trump, pendukung diehardnya Trump waktu pemilu kemarin kan American First gitu ya. Mereka mengkritik Trump karena loh kok malah ikut-ikutan gitu. Mm. Ikut-ikutan perang. Padahal katanya American First. Jadi lebih ke dalam ya, inward looking gitu ya. Ternyata kok balik lagi gitu. Ngurusin perang yang bukan, menurut mereka bukan perangnya Amerika gitu. Belum lagi penolakan di Senat. Ya, sorry, di Kongres ya. Kan ada 3 senator Republik juga tidak sepakat sama dia untuk uh, Amerika Serikat perang di Iran gitu ya. Jadi sama-sama nih, mereka mulai menghadapi situasi ketika perang ini mungkin bisa jadi kemunduran politik gitu. Mungkin udah mulai banyak yang kontra nih sama mereka. Sehingga ya mau nggak mau dalam bahasa singkatnya mereka cepat atau lambat harus mengakhiri perang gitu. Karena nanti tidak akan mendapat dukungan politik di dalam negeri maupun internasional gitu. Oke, jadi memang setiap negara ini punya kepentingannya masing-masing ya, dan Ya kita betul. tinggal hanya menunggu waktunya saja nih, kapan Ya. negara, Ya. salah satu negara mau apa ibarat kata menurunkan kekuatannya gitu ya untuk berdamai gitu. Nah, terus dalam waktu dekat ini juga ya, Mas Julius, Iran melalui Menteri Luar Negeri juga telah mengunjungi Rusia. Dan Rusia mengatakan pada saat itu, Rusia menyatakan akan membantu Iran. Sebetulnya apa makna dan dampaknya terhadap perang ini, Mas Julius? Dan Me- apakah ini membuat Trump akhirnya menyerukan gencatan senjata itu tadi? Menurut saya situasinya dengan Rusia begini. Sebelum perang dimulai juga sebetulnya, atau awal perang ya, Trump dan Putin itu sudah berkomunikasi gitu lewat telepon. Oke. Intinya, intinya Trump juga minta Rusia nggak terlalu cawe-cawe gitu ya soal Iran. Berarti memang mungkin bisa jadi perang perang di Iran itu, perang Israel terhadap Iran itu mungkin sudah pembicaraan tingkat tinggi lah sebelum akhirnya pecah gitu. Nah, menurut saya, eh, eh, sorry, waktu itu dalam pembicaraan itu kurang lebih Putin itu dihadapkan pada persoalan Ukraina sama Trump. Intinya Ukraina aja, maksudnya Ukraina dulu lah gitu lah. Intinya pendek kata, eh, Putin ini punya masalah di Ukraina. Berarti sumber dayanya, sumber daya militer, kemudian personel kan dia kekurangan untuk melawan Ukraina yang di backup barat aja dia kewalahan. Nah, sumber daya yang terbatas itu rasanya saat ini sulit untuk bisa direalokasi misalnya buat membantu Iran. Misalnya sumber daya militernya, wong dia kewalahan di Ukraina gitu ya. Nah, ini juga jadi kartu trufnya Amerika Serikat nih gitu. Udahlah, masalahmu Ukraina gitu, bukan Iran gitu. Nah,
Nah, ketika Menlu Iran Araghchi ke Moskow untuk ketemu dengan untuk bertemu dengan Putin di Kremlin, menurut hemat saya itu mungkin semacam minta advis ya. Karena itu sehari setelah Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir Iran gitu. Jadi mungkin Iran semacam meminta nasihat kepada Kremlin apa nih yang bisa dilakukan. Kalau meminta bantuan rasanya itu tadi eh, Rusia saja sudah kesulitan untuk kesulitan sumber daya untuk berperang di Ukraina, apalagi kalau dua front gitu ya. Dengan di Iran dia membantu Iran me- merealokasi atau memberi bantuan peralatan militer yang pasti kan peralatan militernya yang harus bisa game changing ya, yang harus yang kunci gitu kalau pengen ngebantu. Kalau minor-minor ya nggak akan mengubah Sama aja ya. permainan gitu. Nah, artinya menurut saya mungkin Iran sedang meminta nasihat dan bisa jadi tetap melawan tapi dengan catatan begini 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 atau memang Iran tidak berhasil mendapatkan bantuan dari Rusia, bantuan persenjataan yang kunci ya, yang alutsista, yang dibutuhkan eh, Teheran gitu. Masalahnya adalah memang Teheran kalau mau mengubah permainan dalam perang melawan Israel kemarin, ya dia mesti harus banyak. Kemarin kan sudah dibahas ya catatan alutsistanya dari sisi udara saja banyak yang ketinggalan gitu teknologinya. Terus kemudian andalannya tentu saja ya misil. Memang stoknya banyak dan itu memang cukup punya daya deteren gitu ya. Bisa mengentarkan Israel karena punya daya rusak dan sebagainya sama drone. Nah, selebihnya kan kemarin dalam pertempuran hari-hari awal kan pertahanan udara, terus kemudian peluncur rudalnya, terus kemudian itu sudah banyak dihancurkan oleh Israel. Nah, sehingga dia pasti akan membutuhkan bantuan alutsista tadi. Cuma ya, masalahnya Moskow punya masalah sendiri, keterbatasan sumber daya militer, peralatan militer untuk di Ukraina jadi kewalahan, apalagi kalau membantu Bantu. sekutunya ini gitu. Itu logikanya. Jadi menurut saya ya bisa jadi relatif tidak mungkin itu mungkin lebih ke advis politik ya buat Teheran untuk menghadapi Amerika Serikat ini diapain nih gitu kurang lebih seperti itu Jadi Mas Julius melihatnya Iran bertemu dengan Putin di Rusia itu untuk meminta nasihat ya. Kira-kira ya nanti kurang lebih kedepannya harus seperti apa menghadapi ya Trump ya. Amerika Nah, Serikat. atau Nah, bisa jadi juga mungkin semacam jalur komunikasi baru ya oh kan oke. jalur komunikasi kemarin kan yang pertama sempat tuh di tengah pertempuran mungkin hari kesekian itu lewat Siprus gitu ya. Jadi Hmm, mengirim pesan lewat Siprus untuk membuka jalur komunikasi ke US. Terus kemudian mungkin sekarang sudah di US, jadi US jadi perantaranya, tapi ya sekaligus musuhnya kan udah nyerang ya. Nah, itu mungkin jalur-jalur komunikasi ya. Dan ingat tadi, Trump sama Putin bagaimanapun punya jalur komunikasi juga. Di awal perang kan dia berkontak ya. Itu tadi yang membahasnya. Masalahnya aja Ukraina, urusin dulu lah Ukraina kurang lebih kayak gitu ya. Nah, artinya mungkin bisa jadi Teheran juga berusaha untuk membuka jalur komunikasi dengan US katakanlah lewat Putin. Bisa juga. Kalau perang ini sih sebetulnya membuktikan ya bahwa Amerika Serikat itu pemegang hegemoni terbesar di kawasan ini. Dia yang menjadi penentu ya, penentu arah geopolitik di Timur Tengah. Buktinya apa? Cina dan Rusia relatif tidak bisa apa-apa, sementara Amerika Serikat dalam tanda kutip bisa sepihak menyerang Iran dengan leluasa gitu. Bahkan dia tidak bisa melakukan itu tanpa mengindahkan piagam PBB misalnya soal menyerang kedaulatan negara lain gitu. Terus kemudian juga minim protes kan. Bahkan G7 sebagian pemimpin G7 kan
satu mengamini hak bertahan Israel itu untuk melakukan penyerangan itu dan dan tidak setuju dengan Iran membangun nuklirnya, makanya setuju untuk menyerang aset nuklir Iran itu. Terus kemudian Amerika Serikatnya juga sama, tidak ingin Iran untuk punya senjata nuklir yang bisa mengubah geopolitik Timur Tengah. Tapi di antara para pemain besar di Timur Tengah gitu, sebetulnya Amerika Serikat punya kunci sebagai pemegang hegemoni terbesar. Dia bisa mendiktekan politiknya ke banyak aktor di situ. Arab Saudi, bahkan bahkan negara-negara Arab Teluk yang besar juga cenderung mengikuti saja gitu. Oke. Bahwa mereka mengecam tindakan penyerangan ke Iran, tapi ya tidak melakukan apa-apa. Relatif akhirnya dalam tanda tanda kutip ya ikut saja gitu. Jadi intinya Amerika Serikat sebetulnya dia yang punya dia hegemon terbesar di wilayah Timur Tengah ya. Dari perang ini terbukti demikian. Oke. Kemudian Iran juga sempat mengancam menutup Selat Hormuz. Apa dampaknya bagi dunia dan negara kita Indonesia, Mas Julius? Hormuz ini kan menguasai 20% lalu lintas minyak dan gas dunia ya. Hmm, Eh, di yang melewati Hormuz itu penghasil minyak dan gas terbesar di dunia. Sebagian negara-negara Arab itu kan penghasil terbesar minyak dunia. Dan kemudian nggak cuma itu, bukan saja penghasilnya banyak negara Arab dan Iran juga, tapi juga banyak melibatkan kapal-kapal, tanker-tanker dari Barat dan juga kawasan lain di dunia ya. Intinya krusial juga ini, Selat hmm, Hormuz ini. Nah, kalau misalnya tereskalasi, misalnya Iran sampai nekat untuk menutup. menutup Selat Hormuz. Jadi situasinya sekarang gini, Parlemen Iran setuju untuk menutup Selat Hormuz saat usai Amerika Serikat menyerang ketiga instalasi nuklir Iran itu ya. Tapi keputusan finalnya ada di Dewan Keamanan Nasional Iran. Jadi parlemen itu setuju, tapi itu belum final. Jadi keputusan menutup Selat Hormuz ini masih akan bergantung pada Dewan Keamanan Nasional Iran. Nah, kalau terjadi sampai eskalasi, kemudian Iran nekat menutup itu, bisa jadi musuh Iran makin tambah. Karena tadi ya pemilik tanker itu nggak cuma US, nggak cuma negara-negara Arab, tapi juga ada kepentingan negara-negara Barat lain. Terus kemudian ada negara-negara Eropa gitu, bahkan negara-negara Asia yang lain yang net importer kayak Indonesia gitu. Nah, apalagi kalau kemudian kan tahun lalu tuh tahun 2019 kan sempat ada istilahnya perang tanker gitu. Orang tank. Jadi sorry, kapal tanker Inggris kalau tidak salah disita sama Iran gitu. Nah, kemudian dibalas Iran, kapal tanker Iran dimasalahin sama Inggris gitu. Jadi perang tanker itu akan memicu eskalasi lebih luas, sama halnya dengan kalau nutup Hormuz gitu. Kecuali kan, tapi kemarin juga sempat ada isu ya yang ditutup buat tanker-tanker tertentu gitu. Tapi kalau tanker-tanker negara yang dianggap bersahabat enggak gitu. Ya, tapi mungkin ya akan memicu juga negara-negara yang dilarang kan akan berusaha kayak Amerika Serikat gitu berusaha untuk mungkin ini ya mengamankan pasokan BBM-nya gitu. Ya mungkin bisa jadi malah bereskalasi jadi malah memperkeruh suasana lagi gitu dan menambah itu tadi musuhnya nggak bisa nambah nih malah Banyak. nanti jangan-jangan Inggris, Prancis gitu. Nah, itu jadi malah blunder gitu. Nah, itu kemungkinannya ya. Makanya mungkin itu yang dipikirkan sekarang Dewan Keamanan Nasional Iran belum memutuskan apakah akan menutup Hormuz atau enggak. Mungkin itu ya salah satu pertimbangannya. Jangan-jangan front ini kalau ditutup musuh Iran lebih banyak lagi nih. Frontnya lebih banyak lagi nih musuhnya gitu.
Oke, dan karena Selat Hormuz ini memegang peran penting gitu ya, Indonesia juga akan berdampak terhadap kenaikan harga minyak dunia. Betul. Kemudian nanti inflasi biaya hidup akan naik, kemudian nanti Ya, subsidi energi kita membengkak, pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi memang efeknya itu membawa efek domino ya Mas Julius ya. Kalau Selat Hormuz ini kalau memang benar ditutup gitu. betul, betul, betul. Akan mengganggu ya, kurang lebih. Tapi prediksi saya begini, mungkin ini beda dengan halnya dengan perang Ukraina dan Rusia. Oke, seperti apa, Perang Mas? perang Ukraina dan Rusia itu kan perang darat, terus kemudian karena berbatasan gitu, jadinya perang darat, terus kemudian apa namanya Ukraina juga mendapat pasokan persenjataan dan dia juga produsen senjata ya, sehingga dia bisa mengimbangi Rusia gitu. Akhirnya perangnya jadi lama gitu, 3 tahun lewat gitu. Perang yang lama itu akan memakan biaya yang mahal ya. Nah, sementara kalau Iran sama Israel ini, dalam pandangan saya mungkin ini satu bukan perang darat, ini satu menembakkan misil, satu melakukan serangan udara, bukan untuk melakukan invasi. Israel misalnya ya, tidak melakukan invasi, maksudnya terus menguasai wilayah darat Iran gitu kan tidak, beda dengan dia di Gaza. Israel beda dengan Gaza. Di Gaza dia yang menduduki Gaza gitu. Kalau di Iran kan tidak. Jadi superioritas udara aja menghancurkan objek militer tertentu. Nah, bisa jadi perang Iran dan Israel ini lebih terbatas. Beda dengan tadi ya Ukraina Israel ya. Mungkin nggak lama, eh, nggak lama sampai tahunan gitu nggak. Tapi bahwa konfliknya cepat panas mungkin iya. Maksudnya hubungannya masih akan ya seperti itulah, panas panas nanti nggak ada perang tapi panas tapi belum tentu perang dan sebagainya. Kalaupun perang pun seperti sekarang terbatas. Nah, mungkin eh, dampaknya pula ke misalnya penutupan Selat Hormuz juga terbatas. Misalnya ditutup pun, misalnya sampai tertutup mungkin juga nggak akan lama. Satu, karena akan ada protes dari banyak pemilik tanker dunia. Terus kemudian Iran juga kan juga perlu ekspor juga dia, gitu ya. Ya juga harus jadi intinya perang ini mungkin nggak lama dan dampaknya pun nggak lama gitu. Dampaknya pun nggak terlalu lama. Beda sama Ukraina sama uh, kalau Ukraina sama Rusia itu kita kan kena gandum, urea dan gitu ya waktu itu ya dampaknya ya. Ada pasok supply chain terkait gandum dan urea pupuk ya untuk bahan pupuk dari Ukraina misalnya waktu itu ya mungkin dalam waktu lama mungkin kalau sekarang sudah bisa dicari nih solusinya ngambil dari mana gitu. Tapi kalau ini tampaknya dalam prediksi saya nggak lama ya. Nggak Mungkin lama. nggak lama. Menurut saya nggak lama. Nanti terdeeskalasi sendiri. Ini tandanya kan udah ada ada mulai ada sinyal ya. Mm, Deeskalasi tadi Trump mengklaim bahwa senjata. sudah mau ceasefire, berarti kan ada negosiasi di sana. Terus kemudian intensitas misil ya kebetulan juga mulai berkurang gitu kan. Terus kerusakan di Israel juga sudah sedemikian lumayan tuh korban jiwa semakin bertambah gitu kan karena rudal balistik Iran. Jadi mereka sudah mulai mungkin dalam waktu nggak lama gitu aktor-aktor dari tiga negara ini mulai berpikir lebih rasional untuk segera mengakhiri perang gitu. Prediksi saya begitu. Baik, yang bisa saya simpulkan adalah menurut Mas Julius, perang Iran-Israel ini ya kita tunggu saja, tapi tidak dalam jangka waktu yang lama, Betul. bertahun-tahun gitu ya. Tapi akan ya kita doakan sama-sama ya, semoga perang ini bisa cepat selesai karena perang ketiga negara ini membawa dampak yang besar ya, tidak hanya untuk negara-negara di sekitarnya, tetapi termasuk Indonesia sendiri, yang mana orang-orang sekarang juga merasakan gitu ya dampaknya meskipun baru 11 hari gitu.
Baiklah, Mas Julius, terima kasih untuk waktunya. Mungkin kita nanti akan berbincang kembali untuk update perang Iran-Israel di lain kesempatan. Terima kasih banyak, Mas Julius. Sukses Sama-sama. selalu.